عظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وآله حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita baca dulu nazamannya supaya dapat keberkahan yang banyak dari keberadaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwalil baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibi lillahi 20 sifa fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa khair qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fadana bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu dhiddu kulli wajibi fa fadli khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa 20 lazim kulla mukallafin fa haqit waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba lutulu ishaqun kadha yaqubu yusufu wa ayyubu iqtada wal yasa dzul kifli daud sulaimanun taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khatimun taghayya alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abi wa
لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك kecilin kan arba'atum minkum atau rotok pengarap loh. Tanziluha saburu Dahuda wa injilu ala Isa wa furqanun ala khairil malam wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu imanu nabiyahu wa kulli ma kana fihi minal ajab khatimatun fi dhikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun abdu manafiyan tasib wa ummu Aminatun Zuhri Abu Halim mauliduhu bi Thaibatal Madinah atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qadra tasbihina wa sab'atun awladu faminhum thalathatun minadhukuri tufhamu qasim wa abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini dayulaqabu atahu Ibrahimu min sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah wa arba'un minal inathi tudhkaru bilwadu rabbil jami'i yudkaru fatimatu jarahu banuha ali wabnahu masibtani fadluhum jalifa zainabun wa ba'da ruqayyah wa ummu kulthum zakat radiyah antis ainis watin wafatul mustafa khuyirna fakhtarna nabiyil muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Safiyatun datuhtida wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatil laylan liqudsi yudra wa ba'da isra'in urujul lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kayfin wa inhisarin wa aftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad
وبلغ الأمة بالإسراء قد فاز صديق بتصديق الله وبالعروج صدق وفأهله صار وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لي خير جمال سميتها عقيدة العوام من واجبي في الدين بالتمام. halaman 14 ya. Halaman 14 muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, pendahuluan. Qala an-Nazim rahimahullah. Qala berkata an-Nazimu yang menyusun nadhaman rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ini namanya nadhaman ya. Kalau yang di bawahnya itu ada al-mufradat, ada asyarah, itu penjelasannya ya. Al-mufradat itu makna kata, kalau asyarah itu penjelasan. Jadi kitab ini tidak hanya sekedar nadhaman Aqidatul Awam, tapi syarah ya, penjelasan daripada nadham Aqidatul Awam. Kalau Aqidatul Awamnya disusun oleh siapa? Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi, didikte, dipandu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 26 bait yang pertama, mulai dari Abda'u Bismillahirrahmanirrahim sampai apa kemarin? Suful Khalili wal kalimi fil kalamu mulhakamil alimi, sampai situ 26 bait. Itu Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai Bismillahirrahmanirrahim dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim wabirrahimi daimil ihsani, yang terus menerus kebaikannya, daim langgeng. Al-mufradat itu penjelasan perkata Allah. Tadi kan ada, kami memulai dengan menyebut nama Allah. Lah Allah itu siapa? Allah itu apa? Jadi yang namanya Allah itu adalah alamun lidzati al-wajibil wujudi al-ma'budi bihaqq. Alamun, sebuah nama, lidzati al-wajibil wujud, untuk zat yang wajib wujud. Allah itu nama, sebutan bagi zat yang wujudnya itu wajib. Ya, maka tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada alam semesta. Maka adanya Allah itu hukumnya wajib, lain dengan adanya kita. Kita ada nggak ada nggak ngaruh. Kita nggak ada ya dunia aman-aman aja, kita ada ya aman-aman saja. Justru mungkin ketiadaan kita mungkin malah lebih aman dunia ini.
Tapi kalau Allah itu wajibul wujud, wajib. Biar kita tidak terpengaruh pikiran kita oleh pikiran-pikiran ateisme yang mengatakan alam ini tercipta dengan sendirinya dari ketiadaan. Awalnya tidak ada apa-apa, kemudian tiba-tiba ada. Jadi ketiadaan itu menciptakan sesuatu yang ada. Ini lebih mustahil lagi, nggak masuk akal. Orang-orang ateis kan begitu kan. Orang-orang ateis itu menganggap bahwa adanya alam semesta itu awalnya ya tercipta dari ketiadaan. Gimana mungkin bisa diterima oleh akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada? Aneh bin ajaib. Jadi kalau akidah kita wajib, karena yang mengurus alam semesta ya Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan langit, bumi, dan Allah wajib ada, pasti ada, harus ada. Jadi Allah itu alamun lidzati al-wajibul wujud. Kalau ditanya Allah itu siapa? Allah itu sebuah nama zat yang zat ini wajib adanya. Al-ma'budi bihaq, yang berhak disembah. Yang wajib ada, ini yang berhak disembah. Kalau yang keberadaannya tidak wajib, berarti ya nggak wajib disembah. Misalnya berhala, orang-orang dulu, orang-orang Quraisy membuat sesembahan-sesembahan dari batu diukir, menyerupai makhluk tertentu, kemudian diberi nama Lata, Uzza, Manat, Hubal. Apakah batu-batu yang diukir itu wajib adanya? Kan enggak. Kalau dia tidak dibikin juga nggak ada masalah. Jadi adanya dengan tidak adanya itu nggak berpengaruh apa-apa. Maka kalau sesuatu seperti itu sifatnya, maka dia tidak berhak disembah. Yang berhak disembah itu wajibul wujud, yang wajib, yang keberadaannya itu wajib. Jadi kalau keberadaannya nggak wajib ya nggak berhak disembah. Jadi Allah itu alamun lidzati, sebuah nama Allah itu. Yang memberi nama Allah sendiri, ya Allah itu sendiri. Yang memberi nama Allah untuk zat yang berhak disembah, yang memberi nama ya zat yang berhak disembah itu sendiri, yang kemudian kita sebut dengan nama Allah. Ar-Rahmani, penjelasan dari Ar-Rahmani itu adalah al-mun'aimu bijalailin ni'am, yaitu zat yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar, dengan agung-agungnya nikmat. Ai usuliha, artinya pokok-pokoknya nikmat yang besar-besar itu. Kal imani, seperti iman, percaya kepada Allah. Ini karena pemberian Allah yang maha rahman. Wal afiyah, kesehatan itu juga pemberian Allah karena Allah bersifat rahman. Ar-rizki, war rizki, dan rizki sifat ar-rahman. Wasam'i, penglihatan, wal basori, wasam'i, pada hamba-hambanya, karena Allah bersifat ar-rahman, kesehatan. Termasuk iman, diberi iman itu nikmat yang besar. Itu masuk dalam pemberian Allah karena Allah itu maha rahman. Selain rahman nanti ada rahim. Nah, kemudian afiyah, kesehatan diberikan kepada makhluknya Allah. Tidak peduli siapa dia, diberikan kesehatan. Yang kafir, yang muslim juga diberikan ini. Binatang juga diberikan oleh Allah. Ini masuk dalam sifat Allah yang maha rahman. Rizki juga begitu. Orang Islam diberi rizki, orang non muslim juga diberi rizki, yang kafir juga diberi rizki. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala maha pencipta. Segala apa yang diciptakan Allah bertanggung jawab memberi makan. Jadi tidak ada makhluk di muka bumi ini
yang tidak dijatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada segala dabbah, binatang melata yang bisa merayap, yang bisa bergerak, termasuk manusia ada di dalamnya, termasuk binatang yang bisa bergerak, merayap, bisa terbang, bisa lompat dan lain sebagainya. Tidak ada binatang-binatang itu yang hidup di bumi Allah kemudian tidak dijatah rezeki oleh Allah. Semuanya dijatah rezekinya oleh Allah. Akan tetapi nah mungkin jumlah ini yang berbeda-beda. Ya, ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih sedang-sedang, ada yang dikasih banyak sekali. Nah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas apa yang dilakukan Allah itu penuh dengan kebaikan dan hikmah kepada hikmah yang banyak bagi hamba-hambanya. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah melebihkan sebagian dari kita dari sebagian yang lain soal masalah rezeki. Ada yang banyak, yang sedikit, tapi semuanya pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin cukup. Yang menjadikan kita nggak cukup itu biasanya sebetulnya kebutuhan manusia itu apa tuh? Makan cuma satu piring ya, cumaan. Ya, rumah kan yang penting. Karena keinginan-keinginan kita yang banyak dan luar biasa itu yang membuat kita tidak cukup. Sebetulnya Allah memberikan kita ini semuanya cukup. Coba gara-gara kita sendiri yang kakean pola, banyak keinginan. Jadi hidup ini tidak hanya menuruti kebutuhan, tapi menuruti keinginan. Kalau sudah menuruti keinginan, sampai kapanpun tidak akan pernah cukup. Karena manusia akan selalu ingin dan ingin. Sudah punya rumah, masih pengen punya rumah lebih baik. Sudah punya istri, pengen nambah. Ya. Kalau nuruti keinginan, ya nggak akan pernah cukup. Kalau nuruti keinginan, kalau nuruti kebutuhan, tidak ada orang yang tidak cukup. Makan cuma satu piring, ya kan? Semuanya cukup. Tidak ada yang tidak cukup. Pakaian, yang kita kan pengennya jas punya, safari punya, baju koko punya, jubah punya, jaket harus ada juga, celana berbagai macam merek, sarung yang macam-macam. Ya, keinginan-keinginan. Kalau sekedar kebutuhan, sebetulnya kebutuhan pakaian itu cuma 3 kalau menurut Rasulullah. 1 untuk terima tamu, 1 untuk bekerja, dan 1 untuk ibadah. Udah 3 ini. Selain itu sudah keinginan, bukan lagi kebutuhan. Makanya masuk pembahasan dalam bab zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan wajib kepada semua orang mukallaf, baik yang baru lahir menangi bulan Ramadan walaupun cuma 1 menit. Menangi bulan Ramadan cuma 1 menit. Misalnya menjelang maghrib, 1 menit sebelum maghrib hari terakhir bulan Ramadan dia lahir. Semenit kemudian maghrib berarti sudah masuk 1 Syawal. Ya, itu wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya di luar bulan Ramadan, sesudah maghrib hari terakhir bulan Ramadan baru kemudian lahir, berarti lahirnya tanggal 1 Syawal, dia tidak wajib zakat fitrah. Terus bagaimana kalau kita nggak punya, fakir miskin, nggak punya beras, nggak punya duit untuk beli beras untuk zakat fitrah? Zakat fitrah itu orang yang fakir, yang fakirnya itu memang benar-benar fakir, yang sesuatu itu bukan kebutuhan pokoknya, maka sesuatu itu wajib dijual untuk membayar zakat fitrah. Saya nggak punya duit Pak Ustadz, nggak punya beras, ada TV di rumah, ada, jual TV untuk zakat fitrah.
Karena TV itu bukan kebutuhan pokok. Itu wajibnya zakat fitrah. Saya nggak punya TV Pak Ustadz. Pakaian punya nggak? Punya. Banyak. Oh, ada Pak Ustadz kalau 10. Berarti yang 7 jual untuk zakat fitrah. Pakaian. Karena pakaian yang wajib cuma 3. Yang lain itu sudah bukan wajib. Jual yang 7 untuk beli beras untuk menunaikan zakat fitrah. Nah, itu kewajiban zakat fitrah. Jadi orang tidak cukup itu sebetulnya bukan karena Allah tidak memberi rezeki kepada kita, akan tetapi kita sendiri yang kakean pola. Keinginannya banyak padahal sebetulnya kebutuhannya sedikit. Ya, makan cuma sepiring, pakaian yang dipakai juga cuma 1 sekali pakai. Ya, nah, coba aja baju Pak Kumisnya cuma 1 itu. Mosok kan didobel jas, didobel jubah, didobel kaos kan nggak mungkin, ya 1. Peci yang dipakai cuma 1. Tapi kadang-kadang nuruti keinginan, kok ada peci bagus, beli lagi. Ada merek model lain lagi, pengen beli lagi, pengen beli lagi. Kepingin itulah yang membuat kita merasa tidak cukup. Sudah ada motor, pengen motor yang lebih baru. Sudah keturutan motor baru, pengen mobil. Pengen mobil yang lebih baru. Jadi keinginan-keinginan itu yang membuat kita merasa tidak cukup. Ya, makanya kalau kepingin hidup nikmat ya kurangi keinginan. Nah, kalau kita sudah bisa mengendalikan keinginan, sudah bisa memilah-milih dalam hidup ini mana sebetulnya kebutuhan dan mana keinginan. Kalau keinginan tahan, kalau kebutuhan ya memang harus dipenuhi. Hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja ya pasti terpenuhi. Allah tanggung jawab soal makhluk-makhluknya. Tapi yang Allah tidak bertanggung jawab itu kan keinginannya tadi itu. Karena sifat manusia dikasih gunung 1 ya masih gunung emas 1 masih minta gunung emas yang lain. Juga pemberian Allah kepada siapa saja Allah beri rezeki, wasami pendengaran, wal basari penglihatan. Itu juga pemberian Allah. Mau muslim kafir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ar-Rahim, Al-Mun'imu bitaqaiqin ni'am. Yaitu zat pemberi nikmat bitaqaiqin ni'am, dengan lembut-lembutnya atau halus-halusnya nikmat. Ai furu'iha, artinya cabang-cabangnya nikmat. Kaziyadatil iman, seperti tambahnya iman. Kita dijadikan orang beriman, itu masuk wilayah Allah Maha Rahman. Tapi iman kita terus bertambah, itu masuk pada sifat Ar-Rahim. Kemudian wafurin ni'mati, sempurnanya kenikmatan. Nikmat-nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian nikmat itu disempurnakan oleh Allah sampai bisa masuk ke dalam surganya Allah, itu juga berkat Rahim. Nah, kalau Rahim itu terkhusus buat hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, orang muslim lah gampangannya gitu. Ya, sempurnanya nikmat sampai bisa masuk ke dalam surga berarti ya orang Islam. Wasiatur rizki, jembar rizkinya, maksudnya berkah rizkinya, bukan banyaknya rizki tapi barokah rizkinya yang bisa membawa kebaikan bagi pemiliknya. Wadiqatil akli, kecerdasan akal, bisa memandang mana yang benar-benar baik dan mana yang tidak baik. Wahidatis sam'i, dan tajamnya pendengaran. Orang-orang Islam yang beriman itu pendengarannya tajam, karena pendengarannya bisa menerima kebaikan, bisa menerima bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bisa menerima bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Dalilnya nyata dan jelas sekali. Allah ada itu kan dalilnya jelas sekali ya. Dan yang bisa menerima ya hanya orang-orang yang mempunyai pendengaran dan penglihatan yang sangat tajam. Artinya ya orang muslim. Orang yang tidak muslim
Dia nggak bisa menerima kalau Allah itu ada. Kayak orang-orang ateis tadi. Orang-orang ateis, akalnya tertutup, pendengarannya tertutup, matanya tertutup. Kalau kita orang-orang Muslim, Allah itu ada, nampak dengan jelas bahwa Al-Quran itu kitab yang benar, dengan jelas sekali. Tapi sebagian orang kabur matanya, sebagian orang biasanya percaya Tuhan tapi nggak ada sama Allah. Ya itu berarti ada tandingan, ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kayak orang musyrik zaman Rasulullah, mereka percaya dengan adanya Tuhan alam semesta. Tapi permasalahannya, kesalahan mereka itu mempunyai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Makanya disebut syirik, musyrik. Musyrik itu kan orang yang melakukan kesyirikan karena membuat tandingan-tandingan Allah, mempunyai Tuhan lain selain Allah. Makanya orang-orang Quraisy, hatta Abu Lahab, Abu Jahal, itu kalau ngomong, kalau bersumpah, yuk, demi Allah, wallahi, wallahi, kata Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka percaya bahwa Allah itu ada, tapi dia membuat tandingan-tandingan Allah berupa Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya tadi itu. Makanya disebut dengan musyrik, syirik. Daimil ihsani, yang kekal kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada hamba-hambanya, daimal ihsani, ya, kekal, tidak terputus. Kalau Allah dulu baik, ya sekarang baik, selamanya akan tetap baik, memberikan kita nikmat ya terus menerus. Bukan hari ini diberi nikmat, besok enggak begitu. Jadi daimal ihsani, mutatabi'il iqta'i wal in'am, terus menerus pemberiannya, wal in'am, dan kenikmatan-kenikmatan darinya, min ghairin kita, tanpa terputus. Itu artinya daimil ihsani. Asyarah, penjelasan. Abda'u dalam awal bait tadi kan, abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u, aku memulai, fi ta'lifi hadil manzumah, di dalam menyusun ini nadhoman. Berarti ini yang mengatakan siapa? Syekh Ahmad Marzuki. Jadi kata beliau, aku memulai nyusun hadhil manzumah, yaitu aqidatul awam, nadhoman aqidatul awam, bil basmalati, dengan membaca basmalah, musta'inan billahi azza wa jalla alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai', karena memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla, alladhi wasi'at, yaitu zat yang memenuhi rahmatnya kulla syai'in, terhadap segala sesuatu. Wa tataba'a i'ta'uhu, dan terus menerus pemberiannya, wa in'amihi, dan kenikmatan-kenikmatannya, min ghairin kita walang siram, dengan tanpa terhenti dan tanpa terputus. Jadi kata Syekh Ahmad Marzuki, aku memulai menulis kitab ini, menulis nadhoman dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, karena memohon pertolongan kepada Allah yang sangat luas rahmatnya dan tidak pernah terputus pemberiannya. Awalan, yang pertama, alasan yang pertama, iqtidaan bil kitabil aziz tartiban la nuzulan, karena mengikuti kitab Al-Quran Al-Aziz yang agung, tartiban secara susunannya, wala nuzulan, bukan secara turunnya. Jadi kata Syekh Ahmad Marzuki, aku memulai dengan bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti Al-Quran.
karena Al-Quran itu secara susunannya dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, bukan secara nuzul. Kalau secara turunnya, ayat yang pertama turun bukan Bismillah, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan gitu kan. Makanya turunnya Al-Quran itu 2 kali. Turunnya Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz. Awalnya kan di Lauhil Mahfuz. Itu turun ke langit dunia, itu secara global, secara semuanya, itu secara tertib. Susunannya seperti Al-Quran yang ada pada saat ini. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, nanti ditutup dengan surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Susunannya di Lauhil Mahfuz ya seperti itu. Diturunkan ke langit dunia. Nanti dari langit dunia, Baitul Izzah, diturunkan lagi oleh malaikat Jibril ke dunia kepada, bukan secara keseluruhan. Nah, turunnya tidak tertib sesuai dengan kebutuhan. Hanya ayat yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi gini. Ini misalnya ini Al-Qur'an. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah ke langit dunia, ini secara utuh. Langsung diturunkan semuanya. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat kedua Al-Imran, ketiga Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai An-Nas. Ya seperti itu susunannya. Itu Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Nabi Muhammad jadi nabi kan 23 tahun loh. Mula-mula yang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, surat Al-Alaq 5 ayat pertama itu turun di Gua Hira. Iqra, katakan Muhammad. Ya, Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ana biqari." Aku nggak bisa baca. Diulangi lagi oleh Jibril, "Iqra, bacalah." "Ma ana biqari." Aku nggak bisa baca, Jibril. Ketiga kalinya Iqra, Nabi Muhammad tetap mengatakan ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Selanjutnya Jibril melanjutkan Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pada surat Al-Alaq. Itu yang pertama kali turun. Karena kejadian pertama kali dialami oleh Rasulullah seperti itu. Rasulullah gemetaran sampai meriang, ketakutan. Sopo sing teko iki? Enak-enak nek Gua Hira kok tiba-tiba langsung dirangkul sesuatu dari belakang. Kejadian pertama kali yang tidak pernah dialami ya pasti kaget. Don, makanya apa iki? Gemetaran. Pulang ke rumah panas dingin, dicelimuti oleh istri tercintanya namanya Siti Khadijah. Beberapa hari kemudian turun lagi seolah-olah Allah piye Muhammad dikasih wahyu malah tidur aja malah kemulan aja, malah celimutan aja. Akhirnya turun lagi ayat berikutnya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Rabbak Jibril membawa wahyu, ya ayyuhal muddatsir, hei orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad, qum fa'anzir, berdiri, ojo turu wae. Kamu itu diangkat dari nabi, kamu itu diangkat jadi rasul, kok malah kemulan ae, malah tidur-tiduran sambil berselimut. Kan disebut oleh Allah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, berdiri dan sampaikan peringatan. Waalaikumsalam. Setelah Rasulullah sadar bahwa dirinya diangkat menjadi rasul, tapi kan dia masih bingung. Masih bingung, caraku memberi peringatan seperti apa?
Makanya kemudian turun lagi ayat ajaklah, gimana ayatnya itu? Berdakwalah, mulailah dengan keluarga dekatmu, al-aqrabun. Lupa saya. Baru dijalankan oleh Rasulullah, dikumpulkan para kerabatnya, paman-pamannya dikumpulkan di Bukit Sofa, Rasulullah naik ke puncak yang paling tinggi, kemudian bertanya kepada keluarganya itu, "Wahai keluargaku semuanya, paman-pamanku, kalau seandainya aku berkata kepada kalian, di belakangku ini, di Bukit Sofa, di belakang bukit ini ada pasukan yang kuat, yang perkasa, bersenjata lengkap, mau menyerang kalian, apakah kalian percaya?" Itu paman-pamannya semua menjawab, "Saya percaya." Karena yang ngomong adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari kecil sudah berjuluk Al-Amin, karena tidak pernah berbohong. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka semuanya mengatakan, "Saya percaya," karena yang ngomong adalah kamu Muhammad. Baik, kalau begitu, maka sekarang saksikan bahwa aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini Rasulullah yang diperintahkan untuk mengajak kalian menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian itu. Wah, baru melotot itu Abu Lahab. Tapallaka ya Muhammad, celaka tanah. Apa hanya karena ini kau kumpulkan kami? Tarik kerah baju Nabi Muhammad, mau dipukuli sama Abu Lahab. Ini kan, ini sunnatullah. Orang dakwah itu begitu. Orang yang paling dipercaya sekalipun Nabi Muhammad, ketika dia ngomong orang lain percaya, tapi ketika dia mendakwahkan agama, wah, meriang Abu Lahab. Padahal tadi ngomong, ya, sesaat tadi loh, kan ngomong, "Kami percaya kepadamu karena kamu tidak pernah berbohong." Giliran Nabi Muhammad mengaku dirinya menjadi Rasul, Abu Lahab menolak. Ya, memang seperti itu sunnatullah. Jadi sampean kalau melakukan kebaikan kemudian orang yang nolak, ya wajar. Nabi Muhammad ya orang yang nolak, apalagi kita. Kita siapa? Dari kecil sampai sekarang berapa ribu, berapa juta kali kita berbohong? Nggak kehitung. Nggak kehitung, entah kepada anak, entah kepada istri, entah kepada tetangga, entah kepada binatang. Nabi Muhammad itu kepada binatang aja nggak pernah bohong. Nabi Muhammad itu saja masih ada yang mendustakan apa yang beliau dakwahkan, apalagi kita. Ini ono wong nentang pengajian barang itu diguyu biasa, nggak usah emosi, ya, jadi emosi nggak ada gunanya. Sampai balik ke sejarah Nabi, Pak, tenang. Oh iya, Nabi Muhammad aja digitukan oleh kaum Quraisy, apalagi saya, kan gitu. Itu sunnatullah, sesuatu yang pasti terjadi. Nah, setelah berdakwah, kemudian Abu Lahab menentang seperti itu, ya, maka turun lagi ayat, fasta bima tukmar wa arid anil jahilin. Ya sudah, yang penting kamu berdakwah, menyampaikan saja, abaikan saja itu orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bodoh itu biarkan saja. Nah, nanti ada kejadian apa lagi, turun lagi. Ada kejadian apa lagi, turun lagi ayat. Nah, makanya di dalam ilmu Al-Quran, ilmu tafsir itu ada sebuah ilmu yang disebut dengan apa? Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya wahyu tersebut. Baik, jadi Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena ingin mendapatkan keberkahan Al-Quran. Karena Al-Quran itu secara tertib
dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bima ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Rawahul Khatib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Kalau dalam Al-Arba'in Nawawi ada perawi lain yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abdul Qadir Ar-Rohawi fil Arba'in. Kemudian Imam Nawawi mengatakan qala Nawawi haditsun hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Jadi bisa dijadikan hujjah. Jadi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Kullu amrin, segala sesuatu dibalin yang penting, semua perkara dibalin yang penting, la yubda'u, tidak dimulai fihi dengannya, tidak dimulai dengan fihi di dalam melakukan sesuatu yang penting tadi, bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, maka sesuatu yang penting itu terputus. Terputus apanya? Ya, terputus kebaikannya, terputus berkahnya. Makanya kita dianjurkan ketika melakukan sesuatu yang penting itu memulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah itu ada beberapa hukum. Ada hukum yang wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, ada hukumnya jaiz, dan ada hukum yang haram. Jadi membaca bismillah itu ada 5 hukum. Saya mencatat dan paham. Jadi membaca bismillah itu mempunyai 5 hukum. Yang pertama wajib. Kapan membaca bismillah itu wajib? Kapan? Yaitu ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Indah Syafi'i, menurut, karena bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Kalau sholat wajib membaca surat Al-Fatihah, dan bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Berarti membaca bismillah itu hukumnya wajib, karena bismillah itu termasuk bagian daripada Fatihah. Kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i, sholat nggak baca bismillah nggak sah. Sholat tidak membaca bismillah, menurut Imam Syafi'i sholatnya tidak sah. Hanya membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, terus alhamdulillahirabbil alamin, bismillah hukumnya wajib karena bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, tapi gimana Pak Ustadz kalau kita misalnya jamaah, imamnya nggak baca bismillah, sementara kita meyakini bahwa ketika ada orang sholat tidak membaca bismillah, berarti kan nggak sah sholatnya. Jadi menurut kita, menurut saya, itu imam nggak sah karena nggak baca bismillah. Apakah sah saya bermakmum kepada sholat yang tidak sah? Nah, ini kan pertanyaan. Sampai nek bermadzhab Imam Syafi'i membaca bismillah kan wajib. Berarti tidak membaca bismillah sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau ada imam tidak membaca bismillah? Bolehkah kita ikut bermakmum kepada mereka? Padahal kita meyakini kalau mereka tidak membaca bismillah berarti tidak sah. Ayo, biar jawabannya.
Sampai pernah enggak? Apalagi di Mekah misalnya, pas lagi umroh, imamnya rata-rata nggak pakai bismillah misalnya. Pernah? Sahabat enggak? Alasannya apa? Loh, ini tidak membaca, bukan sirnya. Memang tidak membaca bismillah. Karena mengikuti imam. Imamnya nggak sah, makmumnya melu nggak sah. Piye? Maka ini perlunya ngaji. Yes, tak jelas lagi. Ben paham. Jadi hukum berjamaah dalam kasus seperti tadi, menurut Imam Syafi'i itu ada dua pendapat di kalangan Imam Syafi'i. Yang pertama, al-ibrah bi'tiqadil makmum, yaitu mengikuti keyakinannya makmum. Kalau sampai kesulitan kalau sholat, mengikuti keyakinannya makmum. Lah keyakinannya makmum mengikuti Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tidak baca bismillah berarti tidak sah. Nah kalau kita bermakmum kepada imam yang tidak sah, maka sholat kita juga ikut tidak sah. Nah, jadi al-ibrah bi'tiqadil makmum. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imam. Ya wis ngikuti keyakinannya imam. Karena imam itu meyakini bahwa sholatnya sah, maka kita ngikuti keyakinannya imam. Wah, itu sampean carane. Ya wis melu keyakinane imam. Imam sing tidak baca bismillah itu, tatkala sampean tanya, "Hei Pak Imam, sampean sholat nggak baca bismillah tadi sah apa enggak?" Dia pasti mengatakan sah. Karenanya mazhabnya lain dengan mazhab kita. Ya udah, kalau imamnya mengatakan sholatnya sah, kita ikuti keyakinan imam. Nah jawabannya benar seperti itu. Nah, itu. Jadi ada al-ibrah bi'tiqadil makmum, ada al-ibrah bi'tiqadil imam. Ada dua pendapat. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, ya, walaupun makmum ataupun imam, ya tetap wajib membaca bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Fatihah. Wajib ya. Yang kedua, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim ada yang dihukumi sunnah. Kapan hukumnya sunnah itu? Ketika melakukan hal-hal penting. Sebagaimana hadis di atas tadi, kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikannya terputus. Makanya Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan yustahabbul bid'atu bilhamdalah bilhamdi likulli musannif wa darisin wa mudarrisin wa khatibin wa khatibin wa baina yaday jami'il umuril muhimmah. Kata Imam Nawawi, sangat dianjurkan, disunnahkan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim likulli musannifin wa darisin wa mudarrisin wa khatibin wa baina yaday jami'il umuril muhimmah. Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim penting, itu hukumnya sunnah. Misalnya sampean kerja, penting enggak? Penting kan? Kalau tidak baca bismillah boleh enggak? Boleh saja, enggak berdosa. Tapi ketika membaca bismillah hukumnya sunnah, dan keberkahan di dalam apa yang kita kerjakan itu insya Allah akan datang kepada kita. Karena kalau perbuatan penting tidak diawali dengan bismillah, apa terputus. Makan penting enggak? Penting. Karena makan itu penting, memulai makan dengan bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah. Sekalipun tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim langsung makan, ya enggak berdosa. Tapi akan putus keberkahannya. Ya, keberkahannya putus. Ngaji, berangkat dari rumah tadi ke sini. Nah, penting ngaji itu. Maka
Awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, niat ingsun ngaji. Delek ridhone Gusti Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kebodohan. Nah, berangkat bismillahirrahmanirrahim, maka akan diliputi keberkahan. Tapi kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, nanti keberkahannya terputus. Itu yang kedua, sunnah. Yang ketiga, ada yang hukumnya makruh. Membaca bismillah bukan malah mendapat pahala. Makruh, tapi ya tidak berdosa karena tidak haram. Cuma tidak dapat pahala saja. Yang namanya makruh itu kan dilakukan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan justru berpahala. Jadi ditinggalkan itu lebih baik daripada dilakukan. Kapan itu? Yaitu ketika kita melakukan sesuatu yang makruh. Apa sesuatu yang makruh itu? Misalnya melihat kemaluan sendiri. Oke, mengikuti jumhur para ulama hukum merokok itu makruh. Makanya ketika makruh, bagusnya pakai tangan kiri saja kalau ngerokok. Nah, tangan saya itu yang kiri yang bulat. Tangan kiri. Kalau ngerokok nggak usah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makruh. Menengok kemaluan itu juga hukumnya makruh, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Jadi kalau menengok kemaluan nggak usah bismillah. Bismillah. Ikut makro, nggak dapat apa-apa. Kemudian apalagi membaca bismillah di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi membaca bismillah itu hukumnya makruh. Di toilet nggak haram Pak Ustaz, enggak, hukumnya makruh. Ada yang mengatakan haram. Haram itu kalau pas lagi berak. Kalau cuma di dalam toilet dia nggak lagi mengeluarkan tetetiat itu, nah, itu makruh. Tapi kalau pas berak, nah, itu dilarang berzikir, dilarang menyebut Allah. Pas keluar pakai baca bismillah. Bismillah. Bismillah tambah salah. Ngeden-ngeden sih San. Hukumnya haram, nggak boleh sambil berak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak melahirkan boleh Pak ya? Apanya? Boleh. Ngeden di dalam toilet mengeluarkan. Yang haram itu ketika mengeluarkan. Makanya wudu di dalam toilet boleh nggak Pak Ustaz? Boleh saja. Tapi makruh hukumnya karena dalam wudu itu disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada niat. Niat itu kan juga menyebut nama Allah. Saya niat wudu, sengaja wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya makruh. Boleh, sah saja, tapi hukumnya nggak baik, makruh. Yang haram itu pas ketika kita berak. Nah, itu yang haram, yang tidak boleh. Jadi jangan setiap masuk toilet nggak boleh ya. Boleh, tapi hukumnya makruh. Bagaimana Pak Ustadz kalau sudah kebiasaan? Ada orang-orang itu yang memang biasa zikir. Jadi lata. Kalau lata dia tidak sengaja, ketika ada sesuatu pasti keluar kalimat-kalimat thayyibah. Nah, pasti lata. Nanti pas ngeden susah keluar. Jadi pas keluar plong, alhamdulillah. Lata. Dia gak sadar, ya gak apa-apa. Tapi kalau dia ingat, maka seyogianya dilakukan hanya di dalam hati. Kayak orang berzikir dalam hati boleh, dalam hati saja. Yang tidak boleh itu dilafadzkan, ya nggak boleh. Jadi yang ketiga tadi makruh ya. Yang keempat jaiz, boleh, wenang, mubah.
mubah. Ini air. Posisi di sebelah kanan saya. Tak ambil, tak pindah ke kiri. Penting enggak? Enggak penting sama sekali. Hal yang remeh sekali. Remeh. Kadang-kadang ada orang itu seneng yang pakai kacamata, kadang-kadang kacamata enggak ngapa-ngapain ya pegang gini. Pegang lagi. Kadang-kadang ada orang yang senang merapikan rambutnya, dikit-dikit itu gini. Padahal enggak ngapa-ngapain. Penting enggak? Enggak kan? Ya, itu sesuatu yang remeh, enggak penting. Tapi kalau kita baca bismillah, ya boleh-boleh saja. Enggak baca juga enggak dosa, enggak apa-apa. Jaiz. Yang kelima, haram. Melakukan perbuatan yang haram. Hukumnya haram tatkala kita melakukan perbuatan yang haram. Atau ketika kita berak tadi. Waktu berak baca bismillahirrahmanirrahim, hukumnya haram. Atau pas melakukan keharaman, itu sama halnya dengan melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat rezeki banyak, datang ke Piangsut nyari cewek, barang ketemu berzina, pakai bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah. Lu mau berzina pakai bismillah. Bermaksiat kepada Allah, membawa nama-nama Allah, itu melecehkan, makanya hukumnya haram. Habis selesai, alhamdulillah, masya Allah. Nggak boleh, haram hukumnya. Mau mencuri, baca bismillahirrahmanirrahim, mencuri haram. Kamu baca bismillah untuk melakukan sesuatu yang haram, juga hukumnya haram. Itu 5 hukum membaca bismillah. Nah, sangat dianjurkan itu ketika melakukan hal-hal yang penting, Di kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Rawahul Khatib fi tarihihi, di dalam kitab tarikhnya. Itu ada riwayat Khatib. Dikatakan oleh Abdul Qadir Ar-Rohawi fil Arba'in, di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kemudian Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini, hadza haditsun hasan. Ini hadis hasan. Baik. Fawa aqta, maksudnya aina bisu wa qalilul khair wal barakah. Yang dimaksud terputus di sini, ya, jadi setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fawa aqta, maka terputus. Yang dimaksud fawa aqta, terputus dalam hadis ini adalah aina bisu wa qalilul khair wal barakah. Artinya berkurangnya dan sedikitnya kebaikan wal barokah dan berkah. Sampai kerja itu suatu yang penting, tetap ada manfaatnya, tetap ada kebaikannya walaupun tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, karena sesuatu itu penting. Tetap akan tetapi keberkahannya berkurang, manfaatnya berkurang. Ketika manfaat dan berkahnya berkurang, ya apa namanya, lebih sedikit membawa kebaikan kepada kita. Yang namanya berkah itu kan ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan. Dapat rezeki banyak, semakin banyak rezekinya, semakin banyak kebaikannya. Itu namanya berkah. Kalau berkahnya sedikit, berarti kebaikannya sedikit. Kita bisa melakukan kebaikan yang sedikit dari rezeki yang kita dapat yang kurang berkah, apalagi yang tidak berkah, enggak ada kebaikannya sama sekali. Nah, makanya mulailah melakukan sesuatu yang penting itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi alasan Syekh Ahmad Marzuki memulai nadzuman ini dengan bismillahirrahmanirrahim adalah menjalankan
apa yang datang dari Rasulullah berupa hadis kullu amrin tibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Wa tsalitan, yang ketiga, taksiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaftatihu kutubahu risalatahu rasailahu bil basmalah kama jaa fi kitabi sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla wa ghairi. Yang ketiga, kata Syekh Ahmad Al-Marzuki, mengarang nadhoman ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaftatihu kutubahu, beliau membuka tulisan-tulisan Nabi, karena sesungguhnya Nabi membuka tulisan-tulisan Nabi, warosailahu, dan surat-suratnya Nabi bil basmalati, dengan basmalah. Nabi itu kalau nulis surat itu pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kama jaa fi kitabihi sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla wa ghairi, sebagaimana dijumpai tulisan Rasulullah atau surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan kepada Raja Hercules Romawi, Persia apa Romawi? Hercules Romawi, Hercules. Nah, sering toh Hercules. Nah, Hercules itu hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya TV. Coba kalau TV itu kan Yunani apa jadi kepada Raja Hercules wa ghairihi dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah itu kalau kirim surat kepada siapa saja itu memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah melakukan itu, maka Syekh Ahmad Marzuki memulai nadhoman ini mengikuti sunnah Rasulullah itu, yaitu memulai sesuatu yang penting dengan mengucapkan bismillah. Sehingga nadhoman ini dimulai abda'u bismillah, aku memulai dengan bismillah. Qala an-Nazim rahimahullah, sedikit lagi. Qala an-Nazim rahimahullah, berkata an-Nazim. An-Nazim berarti yang mempunyai nadhoman, yaitu Syekh Ahmad Marzuki rahimahullah. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu, maka segala puji lillahi kedui Allah, milik Allah, al-qadimi yang dahulu, al-awwali yang awal, wal akhiri yang akhir, al-baqi yang kekal, bila tahawuli dengan tanpa perubahan. Al-mufradat, alhamdu lughatan, secara bahasa lafaz alhamdu itu as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari ma'a jadid ta'zimi sawa'un kana fi muqabilati ni'matin amlah. Itu secara lughat. Yang namanya ucapan alhamdulillah itu as-sana'u bil lisan, memuji dengan lisan, 'alal jamilil ikhtiyari, atas kebaikan-kebaikan yang tidak ada paksaan. Jadi memuji dengan lisan sebuah kebaikan tanpa ada disertai dengan mengagungkan. Sawaun kana, sama halnya fi muqabilati ni'matin amla, sama halnya karena membalas kenikmatan, amla atau tidak membalas kenikmatan. Alhamdulillah itu kan ungkapan puji, jadi puji. Atau kalau kepada makhluk namanya terima kasih. Jadi pujian dengan lisan, alhamdulillah itu pujian dengan lisan, ala jamilil ikhtiyari ma'ajati ta'tib, disertai dengan mengagungkan, sama halnya dengan membalas kebaikan, membalas nikmat amla atau tidak. Karena orang melakukan pujian itu tidak mesti karena dia mendapatkan kenikmatan. Ada orang tidak diberi apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, tapi dia memuji. Kan gini, ada kalanya kita diberi sesuatu oleh orang lain, kasih duit lah gampangannya, duit kita terima, terus kita mengucapkan terima kasih, engkau ini memang orang baik, ya, dia ini memang orang baik,
Saya pas lagi butuh, dia memberi sesuatu. Jadi pujian itu bisa datang karena diberi. Pujian itu bisa datang meskipun tidak diberi. Kita kan bisa memuji orang, Masya Allah orang itu baik luar biasa kepada orang, pada tetangganya baik, ibadahnya rajin, dia sakhowah, luman, dermawan. Memang kamu pernah dikasih apa? Gak pernah dikasih apa-apa. Dia gak pernah dikasih apa-apa, tapi bisa memuji orang yang baik. Nah itu makna daripada alhamdulillah secara bahasa. Jadi diberi atau tidak. Ya, kata-kata amla di sini ya min ausofil kamal, karena adanya orang-orang itu yang bersifat sempurna, orangnya sopan, santun, penyayang, wal jalal, atau dia punya wibawa yang luar biasa, punya keagungan, wal ikram, dia punya kemuliaan, wal ifdal, dan punya keutamaan, sehingga kita bisa memujinya. Wasyar'an, dan secara syarak, alhamdulillah itu fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman walau ala ghairil hamid, sawa'un kanal fi'lu dzikram bil lisan au mahabbatan bil janan au amalan bil arkan. Jadi menurut alhamdulillah, menurut syarak, yaitu perbuatan yang menggambarkan an ta'zimil mun'im, yaitu mengagungkan kepada yang sang pemberi nikmat, bisa babi kaunihi mun'iman walau ala ghairil hamid, dengan sebab keberadaannya mun'iman memberi nikmat, walau ala ghairil hamid, sekalipun tidak kepada orang yang dipuji. Wasawaun kanal fi'lu, sama juga al fi'lu dzikram bil lisan, yaitu zikir bil lisan, mengucapkan dengan lisan, au mahabbatan bil janan, atau cinta dengan hati, atau membenarkan dalam hati, au amalan bil arkan, dan mengamalkan setiap arkan, beberapa rukun. Jadi gini, lafaz alhamdulillah itu kan kalimat yang sempurna untuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat yang paling sempurna yang diungkapkan oleh hamba untuk bersyukur kepada Allah, yaitu lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk mencapai kesempurnaan syukur yang paling paripurna, puncak, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lewati. Pertama adalah dzikram bil lisan, mengucapkan dari lisan alhamdulillah. Itu alhamdulillah cukup lisan kita untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Tapi belum yang sempurna. Agar syukur kita sempurna harus dinaikkan lagi, yaitu mahabbatan bil janan, disertai dengan rasa cinta di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat rezeki, kerja, dapat duit, gajian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan alhamdulillah melalui lisan kita, kemudian hati kita cinta sekali, mahabbah bil janan, merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sang memberi nikmat. Jadi lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya meyakini bahwa memang rezeki yang didapat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah amalan. Jadi kalau belum bisa melaksanakan 3 ini, ya ada justru malah yang mengatakan ya berarti dia belum bersyukur. Karena 3 ini ada yang mengatakan ini adalah syaratnya rukun. Salah satu tidak terpenuhi maka tidak disebut syukur. Tapi ini terlalu dalam.
saya nggak mengikuti ini. Ya. Kalau saya ini bukan syarat lah, bukan syarat, akan tetapi cuma tahapan-tahapan saja. Ya, alhamdulillah ya lumayan, dia tetap bersyukur, tapi hanya sebatas lisannya saja. Nanti akan menaik status syukurnya kepada Allah jika sudah bisa meyakini di dalam hati. Rasa syukur akan naik lagi lebih sempurna tatkala dia juga bisa menjalankan rukun-rukun yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi dibuktikan dengan amal perbuatan. Perbuatannya senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu berarti orang yang syukurnya sempurna. Nah, kita ini syukurnya masih di tahapan mana? Masih ya, belisan aja kadang-kadang lupa. Mengucapkan alhamdulillah itu sering lupa. Baru belisan itu sering lupa. Belum lagi membenarkan dalam hati. Kadang-kadang sudah bisa alhamdulillah, untuk naik ke level yang kedua, yaitu membenarkan dalam hati, itu juga susahnya minta ampun. Butuh belajar terus menerus. Ya. Butuh belajar terus menerus. Nggak boleh asal-asalan, pokoknya terus menerus. Makanya kalau kata Abi Ihya itu, untuk bisa mendapat peringkat syukur yang sempurna, itu paling tidak ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menjadikan kalimat alhamdulillah itu sebagai rutinitas bacaan kita, zikir sehari-hari. Minimal sehabis sholat jangan tinggalkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang kedua, memahami maknanya. Jangan dipahami maknanya bahwa segala puji itu milik Allah. Kita sering merasakan nikmat, itu memuji kenikmatan yang kita rasakan, bukan pemberi nikmatnya. Kan gitu. Habis ini kita minum tehnya Kang Habib. Nah, ketika kita minum, kadang lisan kita ngucapin lah alhamdulillah, tapi yang kita ingat tehnya. Terus keluar kata merek apa kan tehnya. Jadi yang kita teliti dulu itu tehnya. Seharusnya gimana? Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, faham artinya bahwa segala puji itu milik Allah. Yang memberi nikmat pada teh ya Allah. Berarti ingat kepada Allah didahulukan sebelum kita meneliti bahan tehnya dari teh merek apa. Mau akan dipecel lele, sambelnya enak. Alhamdulillah. Sopo sing nyambel? Sopo sing nyambel? Yang diingat itu yang nyambel dulu. Terus bumbunya apa saja kok bisa enak gini? Allah dilupakan, nggak masuk ke dalam hatinya. Harusnya Allah lebih dahulu. Alhamdulillah. Karena arti daripada alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Baru kemudian opo bumbune. Ketika melihat resep bumbunya, ingatnya kepada Allah lagi. Masya Allah, ini bumbu Allah semua yang bikin. Rasa pedas dari Lombok ini Allah yang bikin. Bawang ini kalau dimakan sendiri rasanya tapi kalau dicampur jadi satu, Masya Allah, jadi nikmat seperti ini. Allah yang diingat. Nah, item-item dalam sambal satu-satu ya, mulai dari bawang merah, bawang putih, terus bumbu-bumbu itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika kita merasakan nikmat dari sambal tersebut, yang paling layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ingatan kepada Allah terlebih dahulu. Nah, sudah bisa kita naik ke level kedua ini. Jadi ketika kita alhamdulillah bil lisan, itu artinya langsung nyambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengembalikan segala puji itu hanya kepada Allah.
Ya, memahami maknanya. Jadi jangan hanya sekedar alhamdulillah, tapi pahami juga maknanya. Terus yang ketiga, berusaha meniru. Meniru apa? Ya meniru Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah suka memberi, maka kita berusaha meniru Allah juga suka memberi. Allah penyayang, maka meniru, berusaha meniru Allah kepada makhluk Allah yang lain, kita juga harus menyayangi. Dan yang keempat, membiasakan. Nah, kalau 4 hal ini bisa kita amalkan kepada sifat-sifat Allah yang lain, tidak hanya sekedar Hamid, tidak hanya sekedar Al-Hamid, tidak hanya sekedar Allah yang paling layak dipuji, ya baik itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Latif, segalanya. Nah, itu kalau 4 ini bisa kita lakukan, maka kita akan menjadi manusia yang sempurna. Wis gampangane wali lah gitu. Wis wali, wis naik ke derajat wali. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam zikir kita itu kan ada ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu juga jangan hanya bilisan. Lisannya mengatakan itu, hatinya percaya. Karena paham, Allah itu memang Maha Rahman, Maha Rahim. Aku bisa begini, bisa begitu. Aku beriman kepada Allah itu karena rahmatnya Allah. Itu bentuk kasih sayangnya Allah, ya Allah luar biasa. Hatinya membenarkan, lisannya ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Hatinya membenarkan ucapan itu. Kemudian apa yang ketiga tadi? Yang ketiga apa tadi? Berusaha meniru. Kalau Allah Maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya, kita juga berusaha meniru sifat Allah Rahman Rahim itu, yang punya kasih sayang kepada yang lain. Makanya ada hadis, man la yarham la yurham. Kalau dia tidak mempunyai kasih sayang, maka tidak akan dikasihi. Tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kasih sayang Allah kepada kita kalau kita itu mau bisa mengasihi kepada yang lain. Jadi man la yarham la yurham, atau la yurhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan merahmati kepada orang yang tidak merahmati sesama manusia. Allah tidak akan menyayangi manusia yang tidak punya sayang kepada manusia lain. Man la yarham la yurham. Ketika dia tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha meniru. Nah, kemudian membiasakan. Membiasakan seperti itu, lisannya dibiasakan, kemudian berusaha meniru, terus membiarkan lemah lembut, kemudian kita tiru kepada orang juga kita lemah lembut, kepada binatang juga kita lemah lembut, kemudian kita lakukan terus menerus. Kalau seluruh sifat-sifat Allah kita bisa melakukan seperti itu, udah pasti wali. Cuma masalahnya kita ini hanya di lisan. Buktinya zikir ya Latif, ya Latif, wis gak eling apa-apa, wis pokoke wis cangkeme muni ngono. Apalagi masuk ke hati, apalagi kemudian praktek lewat perbuatan. Ya. Tapi wis alhamdulillah bisa bilisan. Lumayan kan. Masih lumayan. Bisa bilisan. Kalau bisa bilisan, masuk ke dalam hati, kemudian meniru, terus bisa mengamalkan, membiasakan dalam sehari-hari, pasti wali. Punya kasih sayang yang luar biasa kepada yang lain, sebagaimana Allah melihat hamba-hambanya itu dengan penuh kasih sayang. Kita melihat orang lain itu merasa cinta sayang gitu. Terus lisannya nggak putus-putus, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Kita bisa seperti itu, wali wis. Wali. Allah. Baik. Mana tadi? Jadi watalitan mana tadi? Alhamdulillah, wasyar'an ya.
Wa syar'an. Jadi alhamdu secara syarak yaitu tadi dzikran bil lisan au mahabbatan bil janan au amalan bil arkan. Al-qadim yang maha dahulu, Allah yang maha dahulu, al-mawjud alladzi laisa liwujudihi ibtida'un wal mawjudul ladzi lam yazal. Jadi al-mawjud, al-qadim itu al-mawjud alladzi laisa liwujudihi ibtida'un, keberadaannya atau wujudnya itu tidak dimulai dari permulaan, tidak ada permulaan. Alladzi laisa liwujudihi, alladzi yang laisa liwujudihi, tidak liwujudi karena wujudnya ibtidaun permulaan. Jadi adanya tanpa permulaan, itu Allah. Kalau ada tidak usah dipikir terus menerus. Sehingga segala sesuatu ada karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mawjud, Allah itu wujud, ada. Alladzi lam yazal, yang tidak mungkin berubah. Ai la yazal walam yazal. Allah itu tidak berubah. Ketika dia ada, sampai kapanpun Allah tidak pernah berubah. Kalau misalnya Allah duduk di atas kursi, berarti sebelum ada kursi, Allah berdiri. Kan begitu pengertiannya ya. Ya. Katanya Allah duduk di atas kursi. Kursi itu di atas aras. Berarti sebelum Allah menciptakan kursi di aras, Allah berdiri karena nggak punya tempat duduk. Ya. Nah kalau begitu ya Allah bisa berubah-berubah. Karena Allah itu duduk berarti Allah yang punya bokong. Karena Allah punya bokong ya kadang-kadang sekali-kali udunen, bisulen, kan gitu tuh akhirnya. Nah, maka Allah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa disamakan dengan makhluk yang lain. Keberadaan Allah mulai tanpa permulaan, kemudian tanpa akhir, maka dikatakan wal awwalu wal akhiruhu. Nah, itulah apa namanya, la yazal walam yazal. Jadi tidak berubah sedikit pun dari dulu hingga sekarang sampai kapanpun Allah tidak berubah. Ya, Allah tidak berubah. Jangan pernah membayangkan oh ini udah jam berapa? Jam 12. Allah nggak mungkin tahu. Terus kita itu. Ya. Kalau Allah al ilmu maha mengetahui kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun ya tetap nggak berubah sama sekali. Jangan pernah menduga oh hanya ngomong dalam hati Allah nggak bakal tahu. Ya tetap tahu. Sampai ada perumpamaan, ada semut kecil warna hitam di kegelapan malam yang gelap gulita tanpa cahaya di atas batu yang sangat hitam legam. Nah, itu Allah masih tahu. Ada binatang yang hidup kayak zamannya Nabi Musa itu pernah membelah batu ceder. Nah, di dalam batu itu ada binatang. Duh, ada binatang kok hidup di dalam batu. Bagaimana cara Allah ngasih rezeki? Bagaimana cara Allah merawatnya, menjaganya? Setiap bulan itu ada binatang, setiap bulan ada binatang, ada binatang, ada binatang. Loh, sampai segitunya. Padahal di dalam batu. Allah masih bisa ngasih rezeki. Allah tahu keberadaan makhluk itu sekalipun berlapis-lapis di dalam tanah, berlapis-lapis di dalam batu. Allah maha tahu. Sampai kapanpun ya maha tahu. Jadi jangan pernah menganggap oh ini kan sudah menjelang pagi nggak mungkin Allah tahu. Masa Allah nggak ngantuk? Diawur. Oh Allah ngantuk piye? Ya. Jadi al-qadim al-mawjud alladzi laisa liwujudi ibtida'un wal mawjud alladzi la yazal. Al-awwalu qabla kulli syai' bila bidayah. Jadi al-awwalu maksudnya adalah qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu, bila bidayah tanpa permulaan. Adanya Allah itu sebelum adanya sesuatu dan tanpa ada permulaan.
Karena kalau ada permulaan ya berarti bukan Allah, berarti ada yang menciptakan. Nah yang menciptakan itu lebih layak disebut Allah daripada yang diciptakan, kan gitu. Berarti kalau Allah itu ada bukan karena ada yang menciptakan. Nah terus gimana Pak? Ya, pokoknya adanya Allah tanpa permulaan, titik, sampai situ saja. Diteruskan akal kita nggak mampu. Akal kita nggak mampu. Yang penting Allah ada tanpa permulaan. Karena kalau ada permulaan berarti ada sesuatu selain Allah sebelum adanya Allah. Sekarang permulaan itu menunjukkan waktu apa bukan? Waktu kan? Kalau Allah itu ada permulaannya, berarti sudah ada waktu terlebih dahulu daripada keberadaan Allah. Sementara waktu, masa itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Jadi qabla kulli syai' bila bidayah. Al-akhiru ba'da kulli syai' bila nihayah. Allah Maha akhir. Ba'da kulli syai' segala sesuatu bila nihayah, tanpa ada penghujung, pungkasan. Allah Maha akhir tanpa pungkasan, tanpa ada penghujung. Gak ada ujungnya, gak pernah dibayang no. Al-Baqi, maksud daripada Al-Baqi adalah ad-daimu alladzi la yazul, ad-daim, langgeng, yaitu tidak pernah berubah, bakok, kekal, akal, Al-Baqi, kekal selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Bila tahawuli, maksudnya adalah bila taghayyuri, dengan tanpa berubah. Wa huwa tafsirul lil baqi, dan kalimat bila tahawuli adalah tafsirun lil baqi, untuk menafsirkan lafaz al-baqi. Jadi al-baqi bila tahawuli. Al-baqi Allah yang kekal selama-lamanya, bila tahawuli artinya bila taghayyuri, yaitu tanpa berubah. Selama-lamanya kekal ya kekal terus tanpa berubah. Allah sekarang sudah tua kok, ini nggak pakai tua. Allah nggak berubah. Makanya Allah itu nggak bisa ditiru, nggak bisa ditiru. Itulah makna daripada ayat surat Al-Fatihah itu. Surat Al-Fatihah itu kan ada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Jalan yang seperti apa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Artinya kita dibimbing oleh Allah untuk memohon kepada Allah agar diberi nikmat sebagaimana orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah melewati jalannya Allah. Kenapa kok Allah tidak berfirman ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, jalanmu yang lurus. Kepada kok bukan jalanmu yang lurus, tapi jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Artinya itu mengandung pengertian bahwa untuk mencapai ke siratal mustaqim itu kita nggak bisa langsung meniru jalannya Allah, yaitu meniru jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui guru, melalui para ulama, para sahabat, para nabi. Makanya arti daripada an'amta alaihim adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Maksudnya orang-orang yang kau beri nikmat itu ya para nabi, para syuhada, para siddiqin. Nah, kita dibimbing oleh Allah untuk meniru jalan mereka. Bukan kadang-kadang ada orang kita langsung aja kembali kepada Al-Quran. Ya, itu dariku, itu pasti benar. Allah nggak mengatakan seperti itu. Kok etes kadang orang-orang sekarang, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa ya iso?
Apa ya iso? Bahasa Arab gak ngerti, mohon kembali kepada Al-Quran sendiri. Iya, ya harus lewat guru, Cek. Lewat guru, nanti gurunya sampai kepada Allah. Les, gak usah anulah, les gampangane sampean iso maca kitab ini. Coba 2 baris yang paling bawah nomor 16 itu. Yang belum kita baca itu. Ada yang bisa baca dengan benar? 2 baris paling bawah itu. Coba Pak Kumis, coba baca Pak. Coba aja, pokoknya dibaca aja. Cak baca-bacanya. Coba Kang Ari bacakan. Wa abada aido ifayan kita laifa. Tadi yang pertama tadi apa? Kata yang pertama wa abada apa wa abidui apa wa ubadiu apa wa ibidii apa yang benar apa? Wa abda'u dari kata bada'a yabda'u. Jadi wa abda'u dan aku memulai. Terus apa itu? Iyadon. Apa aidon? Aidon. Aidon itu artinya juga. Terus ada harokatnya fi, ada harokatnya bukan? Idhofian fi ngene atene balik nang Al-Qur'an dhewe. Preketek. Jer ujungnya pasti fi ta'lifi harus kasro ujungnya. Fi ta'lifi terus hadhil mangzumata apa ti apa tu manzumah. Hadhil mangzumati bilhamdulillah. Bil hamda hamdu hamdi hamdalahi. Kok hamdillah ya? Bilhamdilahu. Bilhamdi kenapa di? Ya karena ada bi. Bi itu huruf jer. Setiap ada huruf jer, huruf akhir kalimatnya harus kasroh. Kan itu toh. Nah, huruf jer kan ada 9 itu. Min, ila, an, ala, fi, ruba, kaf, lam, ba. Ada ba di situ kan? Huruf aslinya kan alhamdu ditambahi ba jadi bil hamdi. Kemudian ada alif sama ya apa bacanya? Ai. Ya, ai. Terus bil bitanai alallah. Terus al-awali al-akhiri. Ya, al-qadimi al-awwali al-akhiri al-baqi bil lisani ma ta'zimihi wa i'tiqadi anna kullatana'il thabitun lah. Ini kalau sudah Kang Habib banyak bener berarti sebentar lagi balik ke Al-Qur'an langsung. Jadi susah. Yo. Para ulama yo enggak sembarangan ulama. Makanya ada ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli macam-macam. Ulama yang hebat-hebat aja masih bermadzhab, enggak berani kembali langsung kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya pasti enggak bisa.
Nah, terus maksudnya gimana Ustaz? Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya ngajak orang sesat itu. Kembali ke Al-Quran hadis, ya kembali kepada Al-Quran, mengikuti pemahaman para ulama. Jadi mempelajari Al-Quran, memahami hukum-hukum Al-Quran, tapi melalui ulama. Enggak bisa sampean enggak melalui ulama, enggak bisa loh. Enggak bisa. Ya pokoknya enggak bakal iso lah. Kalau diterak terus ya wis nyungsep pasti. Nyungsep. Jadi syarah ini penjelasan ya, sedikit lagi syarah penjelasan. Wa abda'u aidan idhafiyan fi ta'lif hadhil manzumah bilhamdillah. Wa abda'u, aku memulai aidan juga idhafiyan fi ta'lif hadhil manzumah. Idhafiyan maksudnya memulai dengan kalimat alhamdulillah, bukan yang paling pertama. Makanya disebut idhofian. Yang pertama tadi kan bismillahirrahmanirrahim, mulai dari bismillah, terus dimulai lagi dengan alhamdulillah. Berarti alhamdulillah itu idhofian. Idhofian fi ta'lifi hadhil manzumah bilhamdillah ai bitana'i 'alallahil qadim, dengan pujian Allah kepada Allah al-qadim yang maha kekal, yang maha dahulu, al-awwali yang maha awal, al-akhiri yang akhir, al-baqi yang maha kekal, bil lisani dengan lisan, ma'tazimihi dengan mengagungkannya, wa'tiqadi anna kulladana intabitun lah, wa'tiqadi dan meyakini anna kulladana bahwasanya segala pujian itu sabitun tetap lahu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas bahwa segala pujian atau kalimat alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, artinya segala pujian itu harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian ada 4, ada apa saja kemarin? Ya, pokoknya sampean bolak-balik gak apa-apa, penting papat itu. Ada qadim ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala kudus, kudus ala qadim. Jadi semua pujian, baik pujian hamba kepada Allah atau pujian Allah kepada hamba, pujian hamba terhadap hamba yang lain, atau pujian Allah kepada dirinya sendiri, itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna alhamdulillah. Awalan, alasan yang pertama mengikuti memulai secara idhofian kalimat alhamdulillah wasallam, mengamalkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bilhamdi lillahi fahuwa aqta. Mirip kayak tadi ya. Kalau tadi kan kalimatnya kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kalau ini la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta. Rawahu Abu Dawud wa ghairihi wa hasanahu Ibnu Shalah. Nah, ini hadis bisa dilihat di kitab Jami'us Shaghir ya. Ada juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi juga meriwayatkan, Al-Baghawi juga meriwayatkan. Cuma lafadznya ada perbedaan lafadz. Kalau riwayat Ibnu Majah, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdi, tidak ada lillahnya. Riwayat Ibnu Majah. Jadi la yubda'u fihi bilhamdi fahuwa aqta. Kalau Al-Baihaqi, riwayat Al-Baihaqi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta. Sama dengan yang ada di kitab ini, sama dengan riwayat Imam Abu Dawud ya, Imam Al-Baihaqi. Kalau riwayat Al-Baghawi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bihamdillah
Ya, bukan bilhamdilillah tapi bihamdillah. Fahuwa aqta. Ya, itu dalam segi periwayatan beda-beda kalimat tapi mempunyai makna yang sama. Inilah makanya menjadi hukum bolehnya meriwayatkan hadis bil makna. Maknanya kita boleh menjelaskan hadis sekalipun kita tidak hafal hadisnya, tapi paham maksudnya. Nah itu boleh. Maknanya benar, itu boleh. Misalnya gini, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini aja lah ya. Kullu amrin dibalin la yubda'u fi bil hamdi lillah fa huwa aqta. Segala perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bil hamdilillah, menyebut alhamdulillah, fa huwa aqta, maka terputus. Kita nggak hafal hadisnya. Kemudian ada orang melakukan sesuatu, terus kita mengucapkan, kata Nabi itu nyuruh kita baca alhamdulillah biar keberkahannya tidak putus. Kan kalimat kita sendiri nih. Ya. Tapi ini namanya meriwayatkan hadis bil makna. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya sama. Paham ya? Jangan kemudian takut dengan hadis kayak barang siapa yang berbohong atas nama Nabi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, tempat duduknya pasti di neraka. Berbohong atas nama Nabi. Loh, itu tidak berbohong atas nama Nabi, memang ada hadisnya. Nah, maksud daripada hadis itu maknanya seperti itu. Kawan, misalnya kan kita memberi nasihat kepada kawan. Rasulullah itu nyuruh kita baca bismillah kalau melakukan sesuatu kebaikan itu, biar berkahnya nggak terputus. Nah, kalimatnya kan nggak seperti itu. Tapi kita sampaikan hadis Rasulullah itu, ya kata-kata kita sendiri. Kata-kata kita sendiri tapi tidak keluar daripada maknanya. Lah itu boleh. Makanya dalam hadis itu kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang berbeda. Kayak ini misalnya, ini berbeda aja. Dari Imam Al-Baihaqi aja, kullu amrin dibalin, dari Ibnu Majah, la yubda'u fihi bil hamdi, tanpa ada lillahnya. Makanya kalau tahu riwayat-riwayatnya ini penting juga. Nanti ketika ada orang pidato misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ustaz mana terus menyampaikan hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil hamdi fa huwa aqta. Wah, Pak Ustaz, bilhamdilillah Ustaz, kurang itu Ustaz itu. Kan harusnya bilhamdilillah, tapi dia cuma bilhamdi tadi. Padahal dia membawa riwayat lain yang kalimatnya memang tidak ada lillahnya, yaitu riwayat Ibnu Majah. Nah, kemudian kita sok-sokan ahli hadis, harusnya ada. Makanya ngerti seperti ini kan ya enak. Oh, itu memang ada hadis yang punya seperti itu, ada yang hadisnya punya seperti itu. Tapi tujuan maknanya sama, lafadznya yang berbeda. Ya, lafadz berbeda ya kayak sampean ya. Misalnya ini ngaji kan sama-sama ngaji ya, sama-sama ngaji, sama-sama membaca hadis ini, tapi kan tidak semuanya hafal. Terus masing-masing kita pulang ke daerah masing-masing, menyampaikan ke istri, menyampaikan ke anak, apa bisa dipastikan bahasa yang disampaikan sama semua? Enggak kan? Sama. Nah, ini datang dari Nabi loh, begini, ya terserah bahasa sampean. Nah itu boleh yang seperti itu. Ya, orang sing datang menyampaikan pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Bangka, ada yang pakai bahasa Sunda, Kang Habib, ada pakai bahasa, ya kan, ini terserah, yang penting tujuannya sama. Itu tidak terkena ancaman maq'adahu minan nar tadi, tidak, itu tidak mendustakan Nabi, itu menyampaikan hadis Nabi cuma menggunakan bahasa kita. Ya, paham ya? Tanian yang kedua,
adaan li haqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukrin na'mai allati minha ta'lifu hadhil manzumah. Alasan yang kedua, mulai dengan alhamdulillah idhofian, yaitu menunaikan haknya sesuatu, mimma yajibu alaihi min syukrin na'mai. Bukan min ya, man syakaron na'mai. Ya. Tulisannya sama, min ya gitu tulisannya, man ya gitu. Nah itu man apa min? Jadi menunaikan hak sesuatu dari apa yang wajib atas orang yang mensyukuri nikmat allati minha ta'lifu hadil manzumah, allati yang minha darinya ta'lifu hadil manzumah, darinya ta'lifu hadil manzumah, menyusun ini nazam. Maksudnya gini, menunaikan hak syukur nikmat kepada orang yang karena orang tersebut tersusunlah nadzuman ini. Yang dimaksud siapa orang tersebut? Yaitu Rasulullah. Seperti itu. Syekh Marzuki itu memulai dari alhamdulillah itu karena mengikuti sabda Nabi kullu amrin dibalin la yudau fi bilhamdillahi fa aqta. Yang pertama. Yang kedua, karena menunaikan hak kepada orang. Maksudnya man di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai terima kasih kepadanya atas tersusunnya nadzuman ini. Nah, Syekh Ahmad Marzuki menyusun kitab ini, siapa yang nyuruh toh? Nah, yang menyuruh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi. Ini kuyur-kuyur, dipahami pelan-pelan biar paham. Berapa kali pertemuan baru nyampe sini. Ini kita belum masuk kepada sifat-sifat wajib Allah. Ini baru pendahuluan, baru pendahuluan nazam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahili ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karim ya rabbana ta'arafna bi annana mutarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah wastur lana al-amrati wa aminir rawati waghfir rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suba wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan dan manala biktisabim bin nabil mustafa rasulina Allah
صلى وسلم ربي عليه عد الخب وآله والصحب عدد طاس السب والحمد لله في الإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.